Halo, perkenalkan nama lengkap saya Nemensia Febriana Suban dengan NIM 2533004 dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek responsi pemrograman web terkait pendataan buku perpustakaan. Baik, pertama saya akan menjelaskan struktur proyek responsi saya. Di sini saya membaginya menjadi beberapa file utama, yaitu style CSS, itu untuk menyimpan seluruh kode CSS, hapus PHP, itu untuk memproses penghapusan data, layout PHP untuk menghancurkan session aktif untuk mengeluarkan pengguna dari sistem secara aman, tambah PHP untuk menerima data yang dikirimkan dari form input, dashboard PHP dia untuk sebagai panel admin atau halaman yang pertama kali dilihat pengguna setelah berhasil di login. Index PHP dia merupakan file utama yang otomatis diakses pertama kali ketika proyek dibuka di browser. Kelola PHP itu menyediakan halaman antarmuka atau form untuk mengelola data. Koneksi PHP itu merupakan jantung penghubung antara aplikasi PHP dengan database seperti MySQL. Login PHP itu menampilkan form login bagi pengguna dan memproses validasi akun. Pencarian PHP itu sebagai fungsi menangani logika pencarian data. Statistik PHP itu untuk menyajikan visualisasi data dan analisis data sederhana. Kedua, di sini untuk pengelolaan database. Saya membuat database dengan nama DB Buku. Di dalam terdapat tabel bernama buku. Dengan struktur file meliputi ID sebagai primary key, lalu judul, penulis, tahun, kategori, dan deskripsi. Di sini sudah ada 10 data yang sudah saya isi sebelumnya. Sekarang kita beralih ke demo login session. Jika di sini saya memasukkan password yang asal, sistem akan menolak atau menampilkan pesan password atau yang username yang Anda masukkan itu salah. Nah, di sini akan muncul seperti ini jika password yang saya masukkan salah. Jika password yang saya masukkan memang benar sesuai ketentuannya, maka dia akan membawa kita ke halaman dashboard. Nah, seperti ini teman-teman. Halaman dashboard-nya di sini merupakan form input buku. Jika pada saat kita tambah data buku ini, itu sistem dilengkapi validasi sederhana. Jika bila form ini kosong dan dipaksa simpan, itu akan muncul peringatan. Coba kita contoh. Kita kosongin deskripsi ya. Coba kita simpan. Nah, di sini muncul peringatan harap isi bidang ini. Karena di sini datanya harus terisi, tidak boleh kosong. Nah, kita coba ketik. Sekarang saya akan coba menginputkan satu data buku baru secara lengkap. Ini sudah lengkap.
Kita klik simpan. Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Kita lihat di kelola buku. Data yang tadi kita isi di form input tadi itu sudah ada di daftar data bukunya. Di sini sudah ada daftar beberapa buku yang sudah saya isi sebelumnya. Jika setelah disimpan akan muncul di sini, dan pada saat dialihkan kembali ke dashboard utama, kita bisa melihat ini yang tadi sebelum kita isi sudah ada di daftar buku kan, teman-teman. Nah, pada saat terakhir ini untuk manipulasi data adalah fitur hapus datanya. Ketika saya menekan tombol hapus pada salah satu baris data buku ini, sistem mengeksekusi query hapus dan data tersebut langsung hilang dari tabel serta database-nya. Ini jika saya menekan tombol hapus, maka akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? Oke. Coba kita cek lagi. Nah, buku yang tadi kita hapus itu sudah terhapus, teman-teman. Sudah terhapus. Nah, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan menu home-nya. Nah, di sini merupakan menu home aplikasi pendataan buku. Di sini terdapat 3 menu lagi, ada pencarian cepat, statistik data, dan kelola koleksi. Pada pencarian cepat ini kita bisa mencari secara cepat itu bukunya. Ini kita ketik aja judul buku atau nama penulisnya, cari, nah maka akan muncul seperti ini. Pada statistik data, dia ada total koleksi bukunya, kategori buku, dan anggota aktifnya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Terus pas bagian kelola koleksi itu masuknya di dashboard, di kelola buku, itu ya teman-teman, itu harus di login dulu. Nah, gini teman-teman. Jika mau keluar lagi, ya layout. Nah, gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan penjelasan singkat terkait kode pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan dari kode pemrograman login PHP. Yang pertama, kode programan yang ini, yang saya tandai, ini dia memulai sesi PHP. Kodenya itu wajib diletakkan di bagian paling atas agar server bisa mengingat status login pengguna saat berpindah-pindah halaman. Yang kedua, di baris ke-6, kode ini memastikan bahwa logika di dalamnya itu hanya berjalan jika pengguna sudah menekan tombol submit atau login pada form. Yang berikut di baris ke-12, ini berfungsi jika pada username dan password cocok, status login disimpan ke dalam variabel session. Status ini yang nantinya dipakai di halaman dashboard untuk mencetak apakah admin sudah login atau belum. Yang berikut di baris ke-13 berfungsi mengalihkan halaman secara otomatis ke halaman admin utama jika loginnya sudah sukses. Selanjutnya pada kode dashboard PHP, di sini pada bagian baris ke-192
yang saya tandai ini menentukan ke file mana data form ini akan dikirim untuk diproses ke dalam database. Itu dia melalui perintah SQL insert into-nya. Terus bagian ini dia merupakan metode pengiriman data secara tersembunyi atau tidak gampang. Di URL-nya itu sangat cocok untuk mengirim data formulir atau manipulasi database demi alasan kerapian dan keamanan. Yang berikut di bagian paling ujung ini merupakan atribut HTML5. Ini untuk memastikan pengguna tidak mengosongkan kolom input sebelum menekan tombol simpan. Ini seperti tadi ya. Itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat.